Yang diminta oleh ayat ini untuk yang tetap maji kepada Rasulullah adalah cukup sekelompok kecil. Maka sekelompok kecil itu nanti yang memberikan peringatan dan pengajaran terhadap kelompok lain yang ikut perang. Apa bisa diterima beritanya sekelompok kecil yang mereka mendapatkan pendidikan dari Nabi? Inilah yang dijadikan hujjah bahwa beritanya ahad, berita yang disampaikan oleh orang per orang yang tidak sampai jumlah mutawatir bisa dijadikan hujjah, bisa diamalkan. Wa hadza fihi nadharun. Adapun hal ini ialah di dalam hadza adapun nazar. Di dalam ini ada nazar. Maksudnya ini masih debatable ya. Masih debatable, masih bisa disoal. Artinya menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa khabar wahid wajib diamalkan masih bisa dipersoalkan. Fihi nadharun li'annahu in kana qati'an fahuwa fi wujubil indari, karena sesungguhnya firman Allah Ta'ala ini, jikalau firman Allah Ta'ala ini qat'i, dalil qat'i, fahuwa fi wujubil indari, maka adapun itu adalah tentang wajibnya indar. Katakanlah ayat ini adalah dalil qat'i, akan tetapi menyangkut wajibnya indar, bahwa yang ngaji kepada Nabi yang tidak ikut perang itu punya tugas indar, memberikan pendidikan, pengajaran, peringatan kepada mereka yang pulang perang. La fi wujubil amali, bukan dalam hal wajibnya mengamalkan, alal mundari, atas pihak yang diberi peringatan, indat pihadil mundiri, ketika satunya orang yang mengingatkan. Indat pihadil mundiri yakni inda kaunil mundiri wahidan, ketika yang memberi peringatan itu satu orang. Bahwa ayat ini menunjukkan bahwa yang memperdalam agama punya kewajiban indar, ya betul. Tapi apakah pihak yang diberi peringatan wajib mengamalkan? Itu belum tentu. Ketika yang memberikan peringatan hanya satu orang. Kama yajibu ala syahidil wahidi, sebagaimana wajib atas seorang syahid yang satu, iqamatus syahadati, apa menegakkan kesaksian, la liyu'mala biha wahdaha, bukan agar supaya diamalkan apa syahadah wahdaha, sematanya syahadah, lakin tetapi idzan dhamma, apabila tergabung ghairuha, apa selain syahadah, tergabung ilaiha, kepada syahadah. Ini persamaannya sama dengan kalau yang melihat peristiwa hanya satu orang. Ada kejadian yang melihat terhadap kejadian itu satu orang, atau yang melihat banyak, akan tetapi yang cukup syarat untuk jadi syahid satu orang. Kalau satu orang jadi syahid kan tak cukup. Tapi bagi dia sebagai syahid kan wajib menyampaikan kesaksian itu, bukan untuk diamalkan. Meskipun diketahui tak cukup kalau hanya kesaksiannya satu orang. Akan menjadi cukup kalau ditambah dengan tanda bukti yang lain.
saksi yang satu itu wajib menyampaikan kesaksian, bukan untuk dijadikan hujjah, bukan untuk diamalkan, melainkan apabila ia bisa ditambah dengan alat bukti yang lain. Wa hadzal i'tiradu, adapun sanggahan ini, kan ini sanggahan ini. Sanggahan. Huwallazi yud'ifu aidan, adalah sesuatu yang juga meremahkan at-tamassuka biqaulihi ta'ala, meremahkan berpegang dengan firman Allah Ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang kami turunkan berupa bayinat, keterangan-keterangan, wal huda, dan petunjuk. Wa biqaulihi, dan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha al-haditha. Nadzarallahu, mencerahkan siapa Allah, imra'an, kepada seseorang, sami'a maqalati, yang dia mendengar akan ucapanku, fawa'aha, maka ia mewadai ucapanku itu, fa'addaha, kemudian ia menyampaikan ucapanku itu, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengar kepada ucapanku itu. Ini adalah apresiasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendengarkan sabda Nabi. Kemudian sabda Nabi itu diingat-ingat, dihafal, kemudian disampaikan kepada orang sesuai dengan apa yang didengar. Hadis ini oleh sebagian orang dijadikan dalil bahwa hadis ahad itu wajib diamalkan. Tapi lemah ini. Ini kan khabar ahad ini. Khabar wahid dijadikan dasar bahwa khabar wahid wajib diamalkan, kan lemah ya. Khabar wahid dijadikan dasar bahwa khabar wahid bisa diamalkan. Wa amsalihima, dan yang semacam qaulihi ta'ala dan qaulihi Nabi ya. Dan yang semacam firman Allah dan sabda Nabi di atas. Summa'lam, kemudian ketahuilah, annal mukhalifa fil mas'alati lahu syubhatani, bahwa sesungguhnya mukhalif, orang yang berbeda pendapat, fil mas'alati, tentang masalah ini. Masalah apa itu? Tentang bahwa khabar wahid wajib diamalkan ya. Kan ada kelompok sana yang mengatakan khabar wahid tak bisa diamalkan, itu mukhalif namanya. Orang yang berbeda pendapat dalam soal ini lahu syubhatani, ialah bagi mukhalif adapun dua kesangsian. Asyubhatul ula, adapun kesangsian yang pertama, qauluhum, ialah perkataan mereka, la mustalada fi itsbati khabaril wahidi illa al-ijma'u, tidak ada sandaran di dalam menetapkan khabar wahid kecuali ijma'. Artinya ijma' adalah satu-satunya dasar tentang diamalkannya khabar wahid. Mereka mengatakan, fa kaifa yudda'a dzalika, bagaimana mungkin diklaim apa hal itu, bahwa ijma merupakan satu-satunya dasar penetapan khabar wahid. Wa ma min ahadin minas sahabati, padahal tidak satu orang pun dari sahabat, illa wa qad radda khabarul wahidi, kecuali dia pasti menolak kepada khabar wahid.
Mereka mengatakan sandaran yang dijadikan dalil bahwa khabar wahid wajib diamalkan, satu-satunya dasarnya adalah ijma. Tapi masa betul terjadi ijma? Bukankah setiap sahabat itu menolak khabar wahid? Kan berarti tak terjadi ijma kan? Artinya ada persoalan kalau dikatakan dasarnya wajibnya mengamalkan khabar wahid adalah ijma sahabat, karena betapa banyak sahabat yang menolak khabar wahid. Wa min dzalika, maka ialah adalah sebagian dari itu, contoh-contohnya penolakan ya. Tawakkufu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun tawakufnya Rasulullah. Tawakuf itu tidak menerima ya. Ada informasi Rasulullah tidak langsung menerima tawakuf kan. Tawakufnya Rasulullah an qabuli khabari dzil yadaini, untuk menerima beritanya Dzul Yadain. Dzul Yadain ini nama sahabat ya. Haitsu sallama, ketika salam siapa Rasulullah, anisnata ini dari 2 rakaat. Dari 2 rakaat, hatta sa'ala Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, sehingga beliau bertanya kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wa syahida bidzalika, dan bersaksi Abu Bakar dan Umar, bidzalika dengan hal itu. Wa saddaqahu, dan membenarkan Abu Bakar dan Umar hu kepada Dzul Yadain. Tsumma qabila wa sajada lis-sahwi, kemudian menerima Rasulullah dan beliau sujud sahwi. Kisah ini dikisahkan di dalam kitab Fathul Mu'in ya. Rasulullah melakukan salat 4 rakaat. Setelah 2 rakaat beliau salam, assalamualaikum ya kan. Kok salam padahal ini salat zuhur? Lalu salah seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain matur kepada Rasulullah, aqsarta as-salata amnasita ya Rasulullah. Panjenengan ini mengqasar salat ini, apakah engkau lupa ya? Salat tadi apa itu diqasar atau karena panjenengan lupa? Rasulullah menjawab, kullu dzalika lam yakun, tidak, kedua-duanya tak terjadi. Qasar tidak, lupa tidak. Jadi Rasulullah punya perasaan tidak mengqasar, ya tidak lupa. Dzul Yadain mengatakan, bal ba'du dzalika qad kana. Hendak Rasulullah, pasti sebagian salah satu di antara keduanya pasti itu yang terjadi. Imma panjenengan mengqasar, imma panjenengan itu lupa. Rasulullah tidak percaya kepada apa yang disampaikan Dzul Yadain itu, terkecuali setelah mendapatkan pembenaran dari Abu Bakar dan Umar. Rasulullah bersabda, asadiqun ma qalahu Dzul Yadain, apa benar apa yang dikatakan Dzul Yadain? Mereka menjawab benar. Baru Rasulullah menambah 2 rakaat setelah diskusi sebentar. Antara 2 rakaat pertama dan 2 rakaat yang kedua, di sela-sela diskusi. Tapi kemudian Rasulullah sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena melakukan sesuatu yang seandainya dilakukan dengan sengaja membatalkan sholat. Ini salah satu tawakufnya Rasulullah untuk menerima khabar wahid, yakni khabarnya Dzul Yadain. Min dzalika, dan ialah dan adalah termasuk itu
Raddu Abi Bakrin radhiyallahu anhu, adapun menolaknya Abu Bakar khabarul Mughirah bin Syu'bah akan beritanya Mughirah bin Syu'bah fi mirasil jaddati tentang bagian warisannya jaddah nenek. Mughirah bin Syu'bah mengatakan bahwa nenek mendapatkan bagian 1/6. Akan tetapi Abu Bakar menolak beritanya Mughirah bin Syu'bah itu. Hatta akhbarahu, sehingga mengabarkan kepada Abu Bakar ma'ahu bersama Mughirah bin Syu'bah, mengabarkan Muhammad bin Maslamah. Siapa Muhammad bin Maslamah? Awalnya Abu Bakar menolak khabarnya Mughirah bin Syu'bah tentang warisannya nenek. Baru beliau menerima setelah dikuatkan oleh Muhammad bin Maslamah. Wa min dzalika raddu Abi Bakrin wa Umar, ialah termasuk itu adapun menolaknya Abu Bakar dan Umar, menolak khabar Utsman akan khabarnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum fima rawahu, dalam hadis yang meriwayatkan siapa Utsman hu kepada amma min istidanihi, berupa istidannya Utsman, bahwa Sayyidina Utsman itu minta izin ar-Rasul kepada Rasulullah, minta izin soal apa fi raddil Hakam bin Abil As, menyangkut penolakan terhadap Hakam bin As. Abu Bakar dan Umar tak menerima beritanya Sayyidina Utsman menyangkut hal itu. Wa talabahu, dan meminta siapa Abu Bakar dan Umar, memintahu kepada Utsman, meminta apa? Biman, dengan orang yashhadu, yang bersaksi, siapa aman ma'ahu bersama Utsman, bidzalika, dengan hal itu. Abu Bakar dan Umar tidak mau menerima khabarnya Utsman terkecuali ada yang lain yang ikut menyaksikan. Wa min dzalika, dan ialah termasuk itu beberapa contoh penolakan para sahabat bahkan Rasulullah terhadap khabar wahid. Kok dikatakan ijma ya? Wa min dzalika, dan ialah termasuk itu mastahara, adapun sesuatu yang populer, min raddi Umarah, berupa menolaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu khabar Abi Musa al-Ash'ari, akan khabarnya Abu Musa al-Ash'ari fil istidani, tentang soal minta izin. Abu Musa al-Ash'ari pernah minta izin kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kok sepertinya tidak mendengar, ya tidak mendapatkan tanggapan. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari kembali pulang. Ya. Itu yang jadi persoalan, kenapa kok pulang? Kemudian Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan bahwa itu ada hadisnya dari Nabi tentang minta izin. Kalau orang minta izin untuk bertamu, sampai 3 kali ngolok salam, tidak ada respon, ya kembali, tak perlu maksa, ya kan. Sayyidina Umar menolak hadis itu hatta syahidah, sehingga bersaksi lahu kepada Abu Musa, kepada Sayyidina Umar, Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar menolak hadis Abu Musa al-Ash'ari tentang soal minta izin, baru menerima setelah dikuatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Wa min dzalika, dan ialah termasuk itu
Raddu Aliyin, adapun menolaknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu khabaro Abi Sinanin atau khabaro Ibni Sinanin, yang populer itu Ibni Sinan al-Asja'i fi kisati Barwa binti Washikin, tentang kisah Barwa binti Washik, namanya orang. Ceritanya ada seorang perempuan dikawin oleh seorang laki-laki. Ternyata laki-laki itu meninggal sebelum menetapkan berapa mas kawinnya dan sebelum duhul. Bagaimana hukumnya itu? Ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, tidak segera menjawab sampai 1 bulan. Tak gampang menjawab kok. Akhirnya Sayyidina Ibnu Mas'ud berfatwa bahwa mas kawinnya adalah sebagaimana mas kawin keluarganya dulu dari kalangan perempuan. Ia mendapatkan warisan dari suaminya yang meninggal dan ia wajib menjalani masa iddah. Apa yang difatwakan oleh Ibnu Mas'ud itu dikokohkan oleh Ibnu Sinan itu. Ibnu Sinan meriwayatkan bahwa Rasulullah memutuskan hal yang seperti itu tentang Barwa bin Washik. Barwa binti Washik. Akan tetapi Sayyidina Ali menolak riwayat itu. Ya. Wa qad dhahara minhu, dan sungguh-sungguh tampak minhu dari Sayyidina Ali, annahu, bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali karena ada Sayyidina Ali yuhallifu alal hadisi, adalah menyumpah atas hadis itu. Wa min dzalika, dan ialah termasuk itu raddu Aisyah radhiyallahu anha. Adapun menolaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha khabar Ibnu Umar, akan khabarnya Ibnu Umar fi ta'dzibil mayyiti bi bukai ahlihi alaihi, tentang disiksanya mayit dengan sebab tangisnya keluarganya mayit alaihi, atas mayit. Ada orang yang menyampaikan hadis, yaitu Ibnu Umar, bahwa mayit yang ada di alam kubur akan disiksa dengan sebab tangisnya keluarganya. Hadis itu ditolak oleh Siti Aisyah. Wa dhahara min Umar, dan tampak dari Sayyidina Umar, nahyuhu, apa melarangnya Sayyidina Umar, melarang di Abi Musa, kepada Abu Musa, wa Abi Hurairah, dan Abu Hurairah. Melarang apa? Anil hadithi, dari menyampaikan hadis, anil Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar mengutus mereka ke Irak, Sayyidina Umar mengatakan bahwa di Irak itu sekarang sudah marak di masjid-masjid bacaan-bacaan Al-Quran. Oleh karena itu mereka itu tak perlu lebih dulu disibukkan dengan menyampaikan hadis-hadis. Ini larangan Sayyidina Umar kepada Abu Musa dan Abu Hurairah untuk menyampaikan hadis. Wa amsalu dzalika mimma yaksuru. Adapun hal-hal yang seperti itu termasuk sesuatu yang banyak. Artinya penolakan terhadap khabar wahid itu banyak contohnya. Bagaimana kok dikatakan ijma? Wa aktsaru hadhil akhbari, adapun kebanyakan khabar-khabar di atas menyangkut penolakan-penolakan, tadullu, ialah menunjukkan ala madhabiman, atas madhabnya orang,
Yastaritu yang mensyaratkan siapa man adadan firrawi akan bilangan orang, bilangan perawi. La ala madhabiman, tidak atas madhabnya orang. Lam yastaritu tawaturah yang mensyaratkan kemutawatiran. Fa innahum sesungguhnya mereka bi ajma'ihim keseluruhan mereka lam yastaritu at-tawaturah, mereka tidak mensyaratkan kemutawatiran. Artinya hadis-hadis tentang penolakan itu kebanyakan menjadi dalil bagi orang yang mensyaratkan rawi itu harus ta'addud. Ta'addud itu lebih dari satu, ya. Bukan menguatkan mazhabnya orang yang mensyaratkan rawi harus mutawatir. Karena memang tidak ada orang yang mensyaratkan rawi harus mutawatir. Jadi rawi itu ada 3 kemungkinan. Ada kalanya jumlahnya mutawatir, ada kalanya tidak mutawatir tapi banyak, ada kalanya hanya 1 orang, ya kan? Cerita-cerita tadi itu hanya menjadi dalil bagi orang yang mensyaratkan rawi itu harus lebih dari 1, ya kan? Tidak menjadi dasar tentang wajibnya rawi harus mutawatir. Karena memang seluruh para sahabat sepakat bahwa tidak ada keharusan mutawatir. Lakinna naqulu fil jawabi, akan tetapi kami di sini akan mengatakan di dalam menjawab amma sa'alu anhu, tentang sesuatu yang mereka bertanya anhu, tentang emma. Di bawah ini kami akan menjawab tentang pertanyaan mereka. Alladzi rawainahu qati'un fi amalihim. Adapun sesuatu yang kami meriwayatkan tadi adalah memastikan di dalam pengamalan para sahabat. Meskipun ada semacam penolakan, mereka akan mengamalkannya. Mereka mengamalkan. Wa ma dzakartumuhu, adapun sesuatu yang kalian sebutkan itu raddun adalah penolakan di asbabin aridatin, karena ada sebab-sebab aridi taktadir radda yang menghendaki akan adanya penolakan. Pada dasarnya mereka mengamalkan khobar-khobar wahid itu. Pada dasarnya kalaupun ada penolakan itu karena ada sebab-sebab aridi. Wala tadullu ala butlanil asli, dan tidak menunjukkan apa asbab, tidak menunjukkan atas batalnya asli. Asli itu pada dasarnya. Jadi pada dasarnya mereka itu menerima khabar wahid, ya kan? Kalau kemudian ada penolakan, penolakan itu karena ada sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tertentu itu tidak menunjukkan batalnya yang menjadi apa dasarnya. Kama anna raddahum ba'dha nususil Qur'ani, sebagaimana bahwa sesungguhnya penolakan mereka terhadap sebagian nas-nas Al-Qur'an, wa tarkahum, dan meninggalkannya mereka ba'dha anwa'il qiyasi, kepada sebagian macam-macam qiyas. Kan terjadi juga menerima sebagian nas Al-Quran, apanya yang menolak, ya. Ditolak mungkin karena dimansuh sudah. Waraddal qadhi, dan menolaknya hakim ba'dha anwa'is syahadati, kepada sebagian dari macam-macam kesaksian. La yadullu ala butlanil asli, tidak menunjukkan atas batalnya asal. Asal itu yang kita mengatakan pada dasarnya. Pada dasarnya mereka mengamalkan khabar wahid, ya kan? Pada dasarnya qiyas itu adalah
diamalkan. Pada dasarnya kesaksian itu diterima. Kalau ada penolakan, itu adalah karena sebab-sebab tertentu yang tidak membatalkan apa yang menjadi pada dasarnya. Wa nahnu nusiru wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim.